Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soleha? Alhamdulillah baik ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang A. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Langkah pengerjaannya yang pertama, kalikan penyebut agar menjadi 10, 100, atau 1000. Yang kedua, kalikan pembilang dengan angka yang sama pada langkah pertama. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, ayo diperhatikan ya. 4/5 kita rubah menjadi desimal. Diingat langkah pertama, kita harus merubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, dilihat di nomor 1 penyebutnya adalah angka 5. Agar mudah, kita rubah menjadi 10. 5 dikali berapa yang menghasilkan 10? Dikali 2. Maka setelah kita mengalihkan yang penyebutnya, 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita lakukan langkah kedua, yaitu mengalihkan angka pada langkah pertama dengan pembilang. Maka di sini dilihat pembilangnya berapa? 4. Maka tinggal kita kalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka hasilnya menjadi 8/10. Dan bentuk desimalnya 0,8. Sekarang perhatikan yang nomor 2. Dilihat penyebutnya di situ berapa? 25. Dan pembilangnya 3. Kita lakukan langkah pertama dulu. Kita rubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, karena di sini 25 sudah lebih dari 10, maka kita rubah menjadi 100. 25 dikali berapa yang menghasilkan 100? Dikali 4. Nah, maka kita kalikan. 25 dikali 4 hasilnya 100. Setelah itu lakukan langkah kedua, di mana kita kalikan angka pada langkah pertama dengan pembilang, yaitu 3. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga menjadi 12/100. Dan bentuk desimalnya adalah 1,2. Sekarang perhatikan contoh nomor 3. Ada 2/10. Nah, dilihat di sini penyebutnya sudah berbentuk 10. Maka tinggal kita bagi saja. 2/10, pecahan 2/10, bentuk desimalnya adalah 0,2. Materi selanjutnya yaitu merubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama, kalikan penyebut dengan angka tertentu agar menjadi 100. Yang kedua, kalikan pembilang dengan angka yang sama pada langkah pertama. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, dilihat ada pecahan 4/5. Pembilangnya 4, penyebutnya 5. Dalam mengerjakannya diingat langkah pertama, kita harus merubah penyebutnya menjadi 100. Maka dicari 5 dikali berapa yang menghasilkan 100? 5 dikali 20. 5 kali 20 hasilnya 100. Setelah itu ingat langkah kedua, kita kalikan angka yang sama pada langkah pertama dengan pembilang. Nah, diingat di situ dikali berapa? Dikali 20. Maka pembilangnya juga kita kali 20. 4 dikali 20 sama dengan 80. 80/100. Maka hasil bentuk persen dari pecahan 4/5 adalah 80%. Sekarang dilihat contoh soal nomor 2. Ada 3/25. Langkah pertama, kita rubah dulu penyebutnya menjadi 100. 25 dikali berapa yang menghasilkan 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 3. Diingat langkah kedua, kita harus mengalihkan dengan angka yang sama pada langkah pertama, yaitu angka
4. Maka kita kalikan. 3 dikali 4 hasilnya 12. Menjadi 12/100. Sehingga nilai persen dari 3/25 adalah 12%. Sekarang dilihat contoh soal nomor 3. Di situ bentuk pecahannya adalah 10/100. Nah, karena di situ penyebutnya sudah dalam bentuk 100, maka kita bisa langsung menentukan berapa nilai persennya dari pecahan 10/100, yaitu 10%. Nah, sekarang dilihat untuk nomor 4. Di situ bentuk pecahannya adalah 25/100. Nah, di situ juga dilihat penyebutnya sudah 100. Jika penyebutnya sudah 100, kita bisa langsung menentukan berapa nilai persennya, yaitu 25%. Materi selanjutnya yaitu merubah desimal menjadi pecahan biasa. Langkah pengerjaannya yang pertama, rubahlah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000. Yang kedua, ubahlah pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, diingat, dalam desimal itu kita harus mengingat 3 hal. Jika terdapat satu angka di belakang koma, kita jadikan pecahannya berpenyebut 10. Yang kedua, jika terdapat 2 angka di belakang koma, dijadikan pecahan dengan berpenyebut 100. Dan yang ketiga, jika terdapat 3 angka di belakang koma, dijadikan pecahan dengan berpenyebut 1000. Berikut contoh soalnya, diperhatikan yang A. Di situ terdapat 0,8. Nah, dilihat di belakang koma terdapat berapa angka? Ada satu angka. Jika di belakang koma hanya terdapat 1 angka, maka kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Sehingga bentuk pecahan dari desimal 0,8 adalah 8/10. Dilihat apakah 8/10 bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Kita bagi dengan angka 2 antara pembilang dan penyebutnya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahannya adalah 4/5. Sekarang dilihat soal yang B. Ada 0,12. Nah, dilihat di belakang koma terdapat berapa angka? Terdapat 2 angka. Maka kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 100 sehingga menjadi 12/100. Nah, untuk 12/100 bisa disederhanakan. Kita bagi dengan angka 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Sehingga bentuk pecahannya adalah 3/25. Atau soal yang C. Terdapat pecahan desimal 0,25. Nah, langkah pertama dilihat di belakang koma terdapat berapa angka? Terdapat 2 angka. Maka kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 100 menjadi 25/100. Setelah itu kita sederhanakan langkah keduanya. Kita sederhanakan dengan cara dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 25 antara pembilang dan penyebutnya. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka bentuk pecahan dari desimal 0,25 adalah 1/4. Nah, sekarang dilihat contoh yang D. Terdapat 0,2. Nah, diingat lagi, kita cek dulu yang pertama, angka di belakang koma terdapat berapa angka? Terdapat 1 angka. Maka kita rubah menjadi pecahan berapa? Pecahan berpenyebut 10 sehingga menjadi 2/10. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya, yaitu dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Maka bentuk pecahan dari desimal 0,2 adalah 1/5. Materi selanjutnya yaitu merubah desimal menjadi persen. Langkah pengerjaannya, pertama, kita harus merubah desimal menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu dengan merubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Setelah itu kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Nah, perhatikan contoh berikut yang A. 0,35. Kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, caranya diingat materi sebelumnya. Kita perhatikan angka yang di belakang koma terlebih dahulu. Di situ yang A terdapat berapa? Di belakang koma terdapat 2 angka. Maka kita rubah menjadi pecahan penyebut 100 sehingga menjadi 35/100. Nah, di sini sudah per 100, maka kita sudah bisa menentukan nilai persennya. Nilai persen dari 0,35 adalah 35%. Nah, sekarang diperhatikan contoh yang B. 0,8. Kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Dengan cara melihat angka di belakang koma, terdapat berapa angka? Terdapat 1 angka. Maka kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 10 sehingga menjadi 8/10. Setelah itu kita rubah penyebutnya menjadi 100. 10 dikali berapa yang menghasilkan 100? Dikali 10 sehingga kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 10. 8 dikali 10 sama dengan 80. 10 dikali 10 sama dengan 100 sehingga menjadi 80/100. Karena sudah berpenyebut 100, kita sudah bisa menentukan nilai persennya. Nilai persen dari 0,8 adalah 80%. Selanjutnya, perhatikan yang C. Terdapat 0,5. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, ingat dilihat apanya? Dilihat angka yang berada di belakang koma, yaitu terdapat berapa angka? Hanya 1, yaitu angka 5. Maka pecahan biasanya adalah 5/10. Setelah itu kita rubah penyebutnya menjadi 100. 10 dikali berapa yang menghasilkan 100? Dikali 10. Maka pembilang dan penyebutnya kita kali 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. 10 kali 10 sama dengan 100. Sehingga bentuk persennya adalah 50%. Dari selanjutnya yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Langkah pengerjaannya yang pertama, rubahlah persen menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. Yang kedua, sederhanakan ke bentuk pecahan paling sederhana. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, 20%. Kita rubah dulu menjadi berpenyebut 100 sehingga menjadi 20/100. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka 20. Nah, di sini 20 dibagi 20 sama dengan 1, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan dari 20% adalah 1/5. Nah, dilihat sekarang nomor 2. Terdapat 75%. Kita rubah menjadi pecahan biasa dulu dengan merubah menjadi pecahan berpenyebut 100, yaitu 75/100. Setelah itu kita sederhanakan, dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Di sini kita bagi menjadi dengan 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka bentuk pecahan dari 75% adalah 3/4. Sekarang kita lihat nomor 3. Terdapat 125%. Sama juga langkahnya, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 100. Sehingga bentuknya menjadi 125/100. Setelah itu, kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama antara penyebut dan pembilang. Di sini kita bagi
25. 125 dibagi 25 sama dengan 5. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka pecahannya menjadi 5/4. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, dengan cara seperti yang kemarin selalu saja jelaskan, kita bagi terlebih dahulu antara pembilang dan penyebutnya dan cari angka yang paling mendekati. Nah, di sini kita bagi 5 bagi 4. Yang paling mendekati adalah 1. Maka bilangan bulat yang depan itu adalah 1. Lalu kita cari sisanya dengan cara dikalikan dengan penyebut, kita kalikan dengan bilangan bulatnya. 4 dikali 1 sama dengan 4. Setelah itu kita kurangi, pembilang dikurangi 4, hasilnya 1. Maka sisanya adalah 1. Sisa itu kita jadikan sebagai pembilang. Dan untuk penyebutnya masih sama, yaitu 4. Maka bentuk pecahan dari 125% adalah 1/4. Materi selanjutnya yaitu merubah persen menjadi desimal. Langkah pengerjaannya yang pertama, rubahlah pecahan menjadi pecahan berpenyebut 100 terlebih dahulu. Yang kedua, ubahlah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Berikut contoh soalnya. Yang nomor pertama ada 2%. Ingat langkah pertama kita rubah menjadi pecahan 100 terlebih dahulu, yaitu menjadi 2/100. Nah, karena itu adalah pecahannya berpenyebut 100, diingat dalam desimal itu jika berpenyebut 100 maka di belakang koma harus ada 2 angka, sehingga bentuk desimal dari 2% adalah 0,02. Sekarang yang nomor 2, ada 45%. Nah, sekarang kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 100 lebih dahulu, yaitu 45/100. Nah, masih diingat juga dalam desimal jika berpenyebut 100 berarti di belakang koma harus terdapat 2 angka. Nah, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,45. Sekarang dilihat nomor 3, 50%. Nah, sama langkah pertama kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 100 lebih dahulu, yaitu 50/100. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya, dibagi 10 menjadi 5/10. Nah, untuk pecahan berpenyebut 10, maka bentuk desimalnya itu di belakang koma harus terdapat 1 angka, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,5. Alhamdulillah, Ustazah cukupkan ya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya Anda dan solehah.